괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azkiyah Nurajijah dari kelas 1A dengan NIM 12421000115 dengan mata kuliah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Pengertian peradaban Islam. Peradaban Islam adalah toleransi dari perkembangan ilmu, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan agama dalam masyarakat Islam yang bersumber dari ajaran Islam. Peradaban Islam meliputi seluruh aspek kehidupan yang berlandaskan Al-Quran dan hadis, mencakup kehidupan spiritual dan material. Contohnya itu perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembentukan Piagam Madinah yang mengatur hubungan sosial, politik, dan agama antara Muslim dan non-Muslim, serta penegakan sistem peradilan yang adil. Lalu ada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Umar bin Khattab dilakukan pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan. Adanya pembentukan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengatur zakat dan pajak untuk kesejahteraan umat, serta pembagian wilayah Islam melalui sistem administrasi yang teratur. Lalu yang kedua, dampak hijrah ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perpindahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan Islam, antara lain di bidang politik, terbentuknya negara Islam pertama di Madinah, yaitu Madinah Al-Munawwaroh. Negara ini menjadikan pusat pemerintahan dan penyebaran Islam. Lalu yang kedua, sosial. Terjadinya persaudaraan antara muhajirin atau persaudaraan dari Mekah dan Ansor atau penduduk asli Madinah. Hal ini mencakup masyarakat yang solid dan kuat. Yang ketiga, ekonomi. Terbentuknya sistem ekonomi yang adil berbasis pada prinsip-prinsip Islam seperti zakat, infak, dan perdagangan yang jujur. Lalu yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah dan Umayyah. Dinasti Umayyah, pada masa ini Islam mengalami perluasan wilayah yang sangat cepat. Meskipun demikian, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah lebih bersifat administratif dan praktis, seperti pengembangan sistem pemerintahan, perpajakan, dan komunikasi. Lalu ada dinasti Abbasiyah. Masa Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini sangat pusat, terutama dalam bidang matematika, ekonomi, kedokteran, dan astronomi, filsafat. Nah, faktor-faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah antara lain
penerjemahan karya-karya ilmuwan Yunani. Para ilmuwan Muslim menerjemahkan karya-karya ilmuwan Yunani dalam bahasa Arab. Lalu didirikannya pusat-pusat pendidikan, berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat studi dan penelitian yang sangat penting. Lalu dukungan dari para khalifah Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmuwan. Lalu yang keempat, zaman keemasan Islam dan tokoh-tokohnya. Zaman keemasan Islam adalah periode di mana peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan. Nah, beberapa tokoh ilmu Muslim yang terkenal pada masa itu antara lain. Di sini ada Ibnu Sina, yaitu tokoh dalam bidang kedokteran dan filsafat. Lalu Al-Khawarizmi, yaitu tokoh dalam bidang matematika dan astronomi. Ada tokoh Al-Razi, yaitu tokoh dalam bidang kedokteran dan kimia. Yang terakhir ada Ibnu Battuta, yaitu tokoh penjajah dan geografer. Lalu yang terakhir nomor 5 itu kebijakan toleransi beragama. Ada Umayyah dan Abbasiyah. Kedua dinasti pada Umayyah menerapkan kebijakan toleransi beragama terhadap non-muslim. Mereka memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk menjalankan agamanya masing-masing dengan syarat membayar jizyah atau pajak kepala. Dampaknya, kebijakan toleransi beragama ini membawa dampak positif bagi perkembangan peradaban Islam, antara lain terbuktinya akses terhadap ilmu pengetahuan non-muslim yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan berkontribusi dalam pengetahuan peradaban Islam. Lalu terjadinya hubungan dagang dan budaya. Toleransi beragama mendorong terjadinya interaksi dan pertukaran budaya antara umat Islam dan non-muslim. Catatannya, informasi di atas merupakan ringkasan umum untuk memahami yang lebih mendalam. Lalu dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan berbagai sumber. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih